Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini, banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani.
Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kejati Sultra menonaktifkan Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Buntut penonaktifannya sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan, Andi Gunawan saat ini telah ditarik ke Kejati Sultra. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi. Lebih lanjut Dodi membeberkan alasan Andi ditarik Kejati. Hal itu ujar Dodi, untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Andi terkait penanganan kasus Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga